Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mufari Samidi dengan NIM 19123. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu Catalan dan juga bagaimana proses penginstalannya dan yang terakhir bagaimana cara menggunakannya. Catalan itu sendiri merupakan aplikasi yang open source ya. Jadi bebas digunakan, namun diperlukannya akun untuk mendaftar terlebih dahulu. Katalog ini merupakan software automation testing berbasis web application testing, mobile application testing, desktop application testing, dan juga yang terakhir API testing. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pengujian web application testing, di mana web application testing itu sendiri terdiri dari 5 aplikasi yang akan saya tes. Yang pertama Shopee, yang kedua Bukalapak, yang ketiga Traveloka, yang keempat Lazada, dan yang terakhir Tokopedia. Oke. Nah, pada pada kesempatan kali ini saya akan menguji dari fungsional testing ya. Jadi saya akan menguji tentang uji sebuah fitur berfungsinya itu berjalan dengan baik atau tidak, dan juga berfokus pada unit testingnya. Oke, kita mulai dengan bagaimana sih cara menginstal Catalan Studio. Catalan Studio ini merupakan aplikasi yang harus diinstal terlebih dahulu. Jadi kita harus mendownload file instalannya, lalu kita harus mengekstrak dan juga mempermanenkan di desktop kita. Maka pertama kita membuka laman dari Catalan. Mungkin kita untuk orang baru, kita dapat langsung mencari Catalan Studio Download ya. Studio Download akan muncul banyak, dan kita pilih yang verify ya. http catalan.com. Okay. Nah, jika muncul laman seperti ini, kita klik Start for Free. Nah, untuk melakukan proses download, kita harus membuat akun Catalan terlebih dahulu. Akun Catalan itu dibuatnya tidak susah, hanya memerlukan sebuah email dan juga mengisi full name dan juga password. Karena di sini saya telah memiliki akun yang terregistrasi ke Catalan, saya akan memilih sign in dan juga mengisikan email dan juga password yang telah terregistrasi. iml02@gmail.com, dan isikan password sesuai dengan yang telah terregistrasi. Oke, login sukses. Oke. Nah, jika muncul tampilan seperti ini kembali, kita dapat mengklik Start for Free untuk yang kedua kalinya. Oke. Catalan Studio is downloading. Jadi, Catalan Studio ini langsung memberikan pop-up download untuk kita mendownload aplikasi Catalan itu sendiri. Apabila belum muncul, kita tunggu sampai muncul, dan juga apabila setelah kita tunggu beberapa lama tidak muncul, kita dapat memencet try downloading again. Karena di sini saya belum menunggu terlalu lama, saya akan menunggunya beberapa saat. Kita dapat membaca hal-hal yang berbau Catalan di bawah ini, ada step 1, step 2, dan step 3, dan step 4. Nah, apabila sampai sekarang belum muncul, kita pilih try downloading again. Nah, akan muncul pop-up yang otomatis dapat kita download dengan mudah, yang aplikasinya berukuran 526,55 MB. Dikarenakan saya juga setelah mendownload file ini, jadi saya akan lanjut ke proses instalasi. Kita X saja ini, lalu kita nah ini file yang telah saya download.
Cara instalasi dari Catalan Studio ini juga gampang-gampang susah, hanya perlu proses ekstrak dan juga perlu penyimpanan ya, karena lumayan memakan tempat, karena kan kita harus mendownload lebih dahulu. Oke, tunggu proses ekstrak ekstrak selesai. 73, 80, 81, 86. Oke. Nah, apabila telah selesai diekstrak, kita dapat membuka aplikasi Catalan ini. Aplikasi Catalan ini, double klik. Lalu apabila muncul firewall seperti ini, kita ambil saja. Oke. Apabila sudah muncul tampilan seperti ini, tandanya aplikasi Catalan Studio telah berhasil dibuat. Oke. Tersebut selanjutnya, setelah kita melakukan proses instalasi aplikasi Catalan Studio ini, selanjutnya kita akan mempraktikkan bagaimana cara menggunakan Catalan Studio itu sendiri. Kita mulai dengan pengujian Shopee yang terdiri dari 3 aspek, yaitu login, tes login, dan tes pencarian, dan juga tes detail produk ya. Kita dapat memulai dengan memilih new project. Kita isikan nama dari projectnya. Kita dapat meletakkan 5 aplikasi yang akan kita tes ini dalam satu project. Jadi saya akan memberikan nama kerja praktik, atau mungkin pengujian aplikasi. Oke. Kayaknya kita bisa pilih, karena saya di sini memilih web, saya akan memilih web. Saya akan mencentang web. Jikalau ingin mengetes API atau web service, dapat mengecek di sini, atau mobile atau desktop. Selanjutnya klik OK. Tunggu prosesnya hingga selesai. Oke. Selanjutnya, setelah muncul berbagai tab di samping ini, ada test case, object repository, test suite, data file, checkpoint, keyword. Selanjutnya kita mulai untuk mengetes Shopee itu sendiri. Dengan cara pada test case ini kita klik kanan, lalu pilih new, lalu buat folder untuk memisahkan aplikasi satu dan juga aplikasi lainnya. Saya akan ketikkan Shopee test. Oke. Lalu pada Shopee test ini kita buat lagi new test case dengan nama tes apa yang akan kita uji. Misal login test. Oke. Nah, selanjutnya pada Catalan Studio ini tersedia fitur untuk record and playback, di mana fitur record ini berfungsi untuk merekam semua tindakan yang telah kita lakukan untuk diputar ulang atau diuji ulang dengan fitur playback lagi. Jadi record terlebih dahulu dan juga setelah record selesai melakukan playback atau menjalankan apa yang telah direcord sebelumnya. Record ini
bukan berarti merecord seperti rekam layar atau sebagainya ya. Record ini merekam tindakan seperti kita memencet button login ataupun kita memencet image-nya dan lain sebagainya. Nah, untuk menggunakan fitur record ini dapat memilih icon globe ini dengan tulisan record web. Globe warna merah ini record web. Dan URL-nya ini diisi dengan URL aplikasi yang akan diuji. Misal shopee.co.id. Nah, selain itu untuk web recordernya ini bukan hanya dapat menggunakan Chrome, juga dapat menggunakan Firefox, Edge Chromium atau Internet Explorer. Di sini saya menggunakan Chrome. Lalu klik record. Oke. Jika muncul error seperti ini, kita klik OK saja karena ini akan otomatis mengupgrade Chrome driver sehingga dapat digunakan dalam proses pengujian. Oke. Updating web driver. Tunggu hingga selesai. Web driver has been updated successfully. Kita pilih finish. Selanjutnya kita pencet kembali button record ini. Nah, telah berhasil. Setelah kita memencet button record ini, akan otomatis muncul sebuah window baru berupa Chrome yang akan otomatis membuka URL sesuai dengan URL yang kita isikan di sini. Karena saya mengisikan URL shopee.co.id, akan muncul window baru berupa shopee.co.id. Kita expand di sini untuk melihat navigasinya seperti open browser, close browser, dan lain sebagainya. Kita dapat minimize agar memudahkan kita melakukan tes. Kita maximize. Lalu kita klik login. Nah, di sini saya akan mencoba login menggunakan QR. Oke. Saya akan konfirmasi login melalui handphone. Sukses login dengan kode QR. Oke. Apabila telah masuk seperti ini, kita dapat menyudahi tes ini karena pada tahap pertama kita hanya menguji fitur login. Kita pencet X, dan pada web recorder kita pencet stop recording. Close browser dan save script. Add element to object repository. Ini maksudnya akan menambahkan elemen-elemen pada Shopee yang telah kita pencet sebelumnya seperti button login. Ini akan masuk ke objek repository di sini. Dan kita baca. Nah, sudah selesai. Sudah selesai pembuatan test case login pertama. Kita coba running. Apabila ingin merunning sebuah test case, kita memencet icon ini, icon putar run. Atau dapat juga dengan menggunakan keyboard di keyboard Ctrl Shift plus A. Running. Nah, akan muncul window baru untuk berjalan secara otomatis. Oke. Login dan juga ke kode QR. Nah, pas. Di sini pas ini menandakan fitur ini dapat digunakan dengan baik dan membutuhkan waktu 27 detik
27,067 second. Oke. Di mana open browsernya 4 detik, close browsernya, semua detail ada di bawah sini. Oke. Jikalau semua ini checklist centang hijau menandakan bahwa eh, pengujian berhasil. Selanjutnya, setelah login tes berhasil, kita akan melanjutkan ke fitur yang kedua, yaitu pencarian. Kita buat lagi dengan mengklik kanan Shopee Test, New, lalu pilih test case. Pada name ini kita pilih test case apa yang akan kita lakukan. Misal pencarian tes. Klik OK. Nah, kita lakukan hal yang sama dengan menekan icon record web. Jangan lupa URL-nya shopee.co.id dan juga recordnya menggunakan Chrome ataupun browser yang disukai. Record, kita minimize saja. Oke. Tunggu hingga loading selesai ya. Pada kita search baju, mohon maaf, baju koko. Search. Nah, untuk melakukan search kita memerlukan login terlebih dahulu. Kita login lagi menggunakan QR. Oke. Baju koko. Pencarian baju koko akan muncul semua baju koko yang telah ada di Shopee. Seperti ini, dan ini. Kita X saja. Lalu kita pilih stop recording. Nah, berikut test case yang diperoleh dari hasil rekordan pencarian tes. Kita save script. Dan juga kita menambahkan apa segala elemen yang telah didapat barusan ke objek repository. Kita klik OK. Pada pencarian tes ini kita akan running dengan Ctrl Shift plus A atau menekan icon ini. Open browser, dimulai dari open browser, navigate to URL. Oke. Mencari baju koko terlebih dahulu. Oke. Kita memerlukan login. Selanjutnya kita akan mengklik scan kode QR. Oke. Terdapat fail karena mencari icon scan kode QR ini tidak secepat pada tahap record, dikarenakan terjadi pengelutan yang lumayan lama diakibatkan oleh jaringan.
Oleh karena itu, device dan juga jaringan sangat amat berpengaruh dalam proses eh, proses melakukan automation testing itu sendiri menggunakan Catalan Studio. Kita mungkin dapat merunningnya lagi. Membuka window Chrome baru. Cari baju koko. Oke. Sudah melakukan pencarian baju koko, diminta login menggunakan QR, konfirmasi login, sukses login, dan oke, muncul semua baju koko yang ada di Shopee. Oke, mengapa pada tahap ini fail? Karena pada tahap pencarian baju koko ini diharuskan login terlebih dahulu. Dan pada proses login ini diperlukannya proses verifikasi dari device kedua ataupun yang bisa handphone ataupun email. Di sini karena saya menggunakan scan kode QR yang memakan waktu, jadi Catalan Studio ini membaca sebuah error pada tahap kelima. Tahap kelima yaitu mengklik mengklik kode QR tersebut karena kode QR tidak eh, tidak bertepatan, tidak bertepatan dengan waktu Catalan Studio ini running. Mungkin saya akan coba lagi. Oke, muncul Shopee. Apabila tes ini masih belum pas, saya akan mencoba melakukan login menggunakan nomor handphone dan juga password. Oke, sudah masuk tahap login, tahap krusial. Masih belum terjadi apa-apa, kita lihat. Oke, failed lagi. Mungkin saya akan melakukan login menggunakan nomor handphone dan saya akan mengulang pencarian tes ini. Kita dapat delete-nya satu persatu, lalu kita merecord dari awal.
Oke, kita hapus yang tadi terlebih dahulu. Saya akan mencoba menggunakan eh, nomor handphone dan juga password. Kita juga melakukan menggunakan record web. Save change, please. Oke, record wallet ID. Kita mencari baju koko. Akan diminta untuk login terlebih dahulu. Saya akan menggunakan nomor handphone. Login. Oke, saya akan melakukan verifikasi. Oke, saya akan verifikasi. Nah, semua baju koko akan muncul di bawah ini. Semua baju koko yang ada di Shopee. Oke, baik, kita coba untuk jalankan. Kita stop recording dulu. Stop recording. Lalu kita save script. Kita klik OK. Kita coba jalankan. Tekan ini, run. Oke. Cari baju koko. Lakukan pencarian. Lalu diminta untuk login terlebih dahulu. Diminta untuk login terlebih dahulu, memasukkan nomor handphone dan juga password, login, dan pemeriksaan keamanan. Diminta untuk oke, pas. Dan ternyata terdapat perbedaan di antara menggunakan verifikasi melalui akun login yang menggunakan username dan password dan juga scan kode QR, karena estimasi waktu dari scan kode QR memakan waktu yang harus menycan terlebih dahulu, sehingga uh, terdapat perbedaan di antara waktu di Catalan Studio dengan juga waktu real time login itu sendiri. Oke. Selanjutnya dilanjutkan. Apabila sudah hijau semua centang di sini di samping angka, berarti pas. Berarti pengujian berhasil. Selanjutnya kita akan mengetes detail
tes. Melakukan hal yang sama dengan cara merecord web, menggunakan fitur record web dan juga menekan tombol record ini dan akan muncul pop up. Lalu kita maksimis, kita cari baju kuku lagi untuk melihat detailnya, diminta login lagi. Oke, kita login, verifikasi melalui link. Oke, kita verif melalui handphone. Izinkan login, verifikasi selesai. Dan juga akan muncul semua baju koko dan kita akan mengecek salah satu baju koko ini. Oke, kita dapat melihat detailnya, terdapat warna army, warna black, warna grey atau abu-abu, warna kaki, navy, tosca, dan juga white atau putih. Serta dapat memilih ukuran dari S, M, L, XS, dan XXL, di mana dari semua ukuran ini terdapat perbedaan harga, di mana S berwarna 87, M 71, L 74, XS 68, dan juga XL, XXL maksud saya 80. Oke. Tahap record selesai, kita stop. Sabar. Web recorder saya not responding. Nah, berikut merupakan test case yang telah didapat dari perekordan detail test, detail produk test. Kita save script, kita simpan semua elemen di objek, objek repository. Kita klik OK. Lalu kita coba apakah detail test ini berjalan dengan lancar atau tidak. Kita running. Oke, baju koko akan melakukan pencarian. Lalu ke tahap login, baru ke detail produk. Oke, memang dalam tahap pencarian ini memakan waktu yang cukup lama. Oke, telah selesai. Diminta untuk login terlebih dahulu, akan mengisikan nomor handphone dan juga password yang telah saya record sebelumnya, memverifikasi account, verifikasi melalui link dan oke, dan akan mengirim link melalui handphone, melalui WhatsApp menuju handphone dengan nomor yang saya record sebelumnya. Saya izinkan login. Pemeriksaan keamanan telah selesai dan akan memilih salah satu baju dan akan memilih warna dan juga ukuran serta oke.
dan yang terakhir XXL. Dan tulisannya adalah pas, yang berarti pengujian berhasil untuk Shopee itu sendiri. Pada pada pengujian fitur terakhir di mana detail test semuanya centang hijau di sebelah kiri dari nomor yang menandakan fitur tersebut pas atau dapat digunakan dengan baik. Oke, selanjutnya aplikasi yang akan dites yaitu Bukalapak. Langkahnya sama seperti langkah tes Shopee sebelumnya. Kita klik kanan pada test cases dan new, kita buat folder agar mudah membedakan mana tes yang Bukalapak, mana tes yang Shopee, Traveloka dan sebagainya. Kita tulis Bukalapak tes. Oke. Pada folder Bukalapak tes ini kita klik kanan lalu kita klik new. Lalu buat test case baru dengan nama login tes. Oke. Langkah-langkahnya juga sama seperti langkah pengujian pada Shopee. Kita menggunakan fitur record web seperti icon di atas ini, bumi dengan lingkaran hitam dan lingkaran putih dan juga merah. Kita tulis URL, jangan lupa kita ubah URL sesuai URL yang akan kita uji. Di sini saya akan menggunakan bukalapak.com. Lalu kita pilih record. Semua action akan tersimpan pada langsung tertulis jikalau kita ingin melihat test case yang tertulis dari hasil rekotan, kita klik expand dan semuanya akan muncul di sini. Kita minimize saja terlebih dahulu, lalu kita buka Bukalapak, kita maximize dulu, lalu kita klik button login. Karena di sini kita akan mencoba login. Kita login menggunakan akun Bukalapak yang sudah terdaftar pada aplikasi. Masukkan email, lanjut, dan juga masukkan password. Oke, lalu kita login. Nah, jika sudah muncul foto profil seperti ini, tandanya sudah berhasil login. Kita dapat mengecek menggunakan fitur playback untuk mengecek apakah fitur login dapat digunakan dengan baik dan benar. Kita pilih stop recording, lalu kita save script, klik OK. Nah, test case akan otomatis tertulis pada login test ini. Lalu kita dapat mengeplaynya atau merunningnya menggunakan icon run ini, Ctrl Shift A. Lalu kita coba lihat apakah fitur login pada Bukalapak ini tidak ada kendala. Oke, sudah terbuka laman bukalapak.com. Selanjutnya akan menekan button login, memasukkan email dan juga menuliskan password dan hasilnya pas di sini. Dan juga semua di sebelah nomor, di sebelah angka centang hijau yang berarti berjalan dengan baik dan benar. Selanjutnya kita akan melakukan tes yang kedua yaitu pencarian tes. Oke, menggunakan cara yang sama dengan record web, memasukkan URL lalu record. Oke, selanjutnya menuliskan apa yang ingin dicari. Misalnya kita akan mencari
sajadah. Oke. Nah, semua sajadah akan muncul yang telah dimasukkan ke Bukalapak, semuanya akan muncul karena kita mencari sajadah. Nih, sajadah duduk dan lain sebagainya. Oke. Setelah melakukan pencarian, kita coba save script dan juga merunning apa yang telah tertulis pada test case pencarian tes. Kita run. Apakah dapat berjalan dengan baik dan benar? Oke, langkah pertama open browser, di mana Chrome yang akan terbuka. Lalu navigate ke link URL-nya Bukalapak, lalu melakukan pencarian habis ini. Pada fitur pencarian sajadah, oke. Melakukan pencarian sajadah dan semua sajadah akan muncul dan hasilnya pas dan centang hijau. Semua hasilnya centang hijau di sebelah angka dan elapsed time-nya 21 detik. Oke, pencarian tes telah selesai. Kita lanjut ke detail test. Detail test. Menggunakan cara yang sama juga, menggunakan fitur record web, lalu memasukkan URL dan menekan tombol record sesuai dengan browser yang diinginkan. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Oke. Otomatis membuka laman dan juga browser. Kita akan melakukan detail produk sajadah lagi ya. Sajadah. Oke. Semua sajadah akan muncul. Di sini saya akan mencoba mengecek sajadah lipat ini yang dapat digunakan untuk bersandar. Kita tekan image-nya. Oke. Terdapat harga dan juga 120 ulasan dan 229 terjual. Kita dapat melihat gambar kedua dan juga gambar ketiga. Oke. Dan juga spesifikasi sajadahnya, di mana beratnya 2,2 kg. Selanjutnya kita sudahi recordannya. Kita stop recording. Nah, berikut merupakan test case yang tertulis dari hasil recordan barusan. Lalu kita klik save script dan kita add element to object repository. Semua elemennya akan dimasukkan ke object repository. Lalu kita klik OK. Oke. Dan kita tekan icon run ini untuk menjalankan test case ini berjalan dengan baik dan benar atau tidak. Oke. Dimulai dengan open browser. Oke, benar. Dan navigate URL ke Bukalapak. Oke, benar. Lalu melakukan pencarian habis ini. Melakukan pencarian sajadah. Apakah benar? Kita cek di katalognya. Terjadi error pada proses pembukaan Bukalapak ya. Kita dapat run kembali. Salah satu kelebihan dari automation testing ini yaitu dapat dijalankan secara terus-menerus. Jadi tidak perlu mengulang langkah-langkah yang sama, hanya tinggal melakukan langkah-langkah menjalankan langkah-langkah yang telah di-record sebelumnya. Oke. Nah, sajadah, melakukan pencarian sajadah, lalu scroll down ke bawah. Oke, masih sedikit lemot jaringan saya. Kita cek, oke, terjadi fail lagi di bagian
SNK. Oh, ini merupakan pengaruh dari lemotnya. Dan juga salah satu kelemahan dari automation testing ini memerlukan jaringan yang lumayan stabil. Kita dapat menjalankannya kembali. Browser. Membuka-buka lapak. Mencari sajadah. Oke. Masih lemot jaringan saya. Maaf. Oke, file kembali di angka ke-5 yang sama. Oke, kita akan mencoba merunning kembali. Pertama membuka browser, membuka situs Bukalapak, mencari sajadah di sini di kolom pencarian. Oke, mencarinya dan oke, memilih sajadah duduk yang telah kita pilih tadi. Dan setelah ini akan memilih pilihan-pilihan di bawah gambar sebelah kiri ini. Apakah benar? Apakah terjadi error kembali? Oke, terjadi error kembali dikarenakan mengklik Find Test Project. Oh, mencari gambar ini karena load dari jaringan saya tidak secepat load dari Catalan Studio itu sendiri, maka terjadi error kembali. Saya akan coba running kembali hingga berhasil. Oke. Mencari sajadah. Oke, terjadi failed kembali. Oke. Saya akan kembali mencoba menjalankan detail test ini. Apakah bisa setelah saya memperbaiki jaringan saya sedikit? Oke, mencari sajadah. Memilih sajadah duduk. Dan juga mengkliknya. Oke. Di sini nilainya akan pas. Oke. Di centang sebelah kiri dari angka akan hijau semua. Yang berarti detail test pada aplikasi Bukalapak dapat berjalan lancar. Kesalahan yang dari tadi terjadi merupakan kesalahan dari lemotnya jaringan saya. Jadi
kecepatan pengambilan data dari Katalog Studio lebih cepat dari pengambilan data yang dilakukan oleh internet saya. Jadi terjadi bentrok di sana. Selanjutnya akan melakukan pengujian pada aplikasi Traveloka. Traveloka. Oke, kita add terlebih dahulu test case yang sudah digunakan. Pada Traveloka ini kita klik kanan, lalu pilih new dan juga pilih test case. New test case kita beri nama login test. Nah, login test ini menggunakan cara yang sama dengan yang sebelum-sebelumnya, yaitu menggunakan fitur record web dan juga menuliskan URL dari aplikasi yang akan diuji, traveloka.co. Kita record, otomatis akan membuka browser baru. Kita maximize. Kita akan mencari Surabaya ke Jakarta, lalu kita klik ini, klik button cari. Oh, mohon maaf, ini melakukan tes pencarian penerbangan. Selanjutnya akan melakukan tes login ya. Searching for flight 0%, tunggu hingga 100%. Pencarian penerbangan dari Surabaya ke Jakarta pada hari Sabtu atau Saturday 2 Juli 2022. Terdapat Batik Air, Lion Air, dan juga Super Airjet. Kita Oke. Kita save terlebih dahulu, kita stop record. Web record. Oke. Karena terjadi crash pada recordan sebelumnya, saya akan melanjutkan recordan terakhir, yaitu setelah kita mengubah nama dari login test menjadi pencarian tes, kita dapat menjalankannya dengan run. Kita tunggu. Kita tunggu hingga from Surabaya to Jakarta. Kita cek kembali masih running. From Surabaya to Jakarta sudah diklik, lalu akan mengklik button ini, button pencarian. Apakah benar? Apakah dapat berfungsi dengan baik? Masih running. Oke, fail. Kita akan coba merunningnya kembali. Run. Terjadi error, bisa jadi dikarenakan webcam saya ini menghalangi button yang harusnya menjadi tempat pencarian ya. Ini, button ini. Tapi mari kita coba sekali lagi.
Kita tunggu hingga from Surabaya to Jakarta. Oke, sudah berubah from Surabaya to Jakarta. Lalu akan mengklik button pencarian ini. Kita tunggu. Jadi error masih running ternyata. Oke, kita masih menunggu. Oke, failed lagi. Kemungkinan besar ini dikarenakan oleh mengklik sebuah pad ini ya, pad atau button ini. Jikalau kita menghapus pada step 4 ini, mari kita coba running. Kita tunggu. Kita tunggu hingga from Surabaya to Jakarta. Oke, pas. Karena button yang warna oranye ini, button pencarian ini terhalang oleh webcam saya. Jadi Catalan Studio ini kesulitan mencari letak ya button itu sendiri. Oke. Setelah diselidiki lagi ya, ternyata penyebab error-error yang sebelumnya karena pada tahap keempat bukan melakukan klik pada div search flag atau button dari search flag itu sendiri, namun mengklik pad kosong yang ada pada Traveloka. Jadi ya Catalan Studio kebingungan untuk mengklik yang mana. Jadi setelah saya ubah ke div search flag maka akan seperti ini. Kita running saja. Kita tunggu. Langkah pertama akan membuka browser, lalu navigate URL ke traveloka.com. Oke. Oke. Masih running. Oke, sudah berubah dari from Surabaya to Jakarta dan setelah merubah from Surabaya to Jakarta, terdapat tindakan mengklik div search flag di mana melakukan pencarian search flag yang akibatnya pas, yang sehingga proses pengujian berhasil ya. Jadi pencarian dari Traveloka dapat dikatakan
berhasil diuji. Selanjutnya kita melakukan login Traveloka ya, login tes pada Traveloka. Kita juga melakukan menggunakan fitur record web. Juga ada Traveloka, pencet tombol record. Lalu kita melakukan hal yang sama, mengklik ini merubah ya, Surabaya to Jakarta, kita memilih search flight. Oke, kita coba cek lebih dahulu pada expand. Oke, benar, di search flight. Lalu kita tunggu. Kita tunggu loadingnya hingga 100%. Mohon maaf, ini merupakan pengujian dari detail detail penerbangan ya. Jadi kita mengecek apa saja yang ada pada penerbangan penerbangan dari Surabaya ke Jakarta pada hari Sabtu atau Saturday tanggal 2 bulan 7. Misalnya kita milih maskapai Batik Air, kita pilih choose. Setelah dipilih, kita tunggu beberapa saat. Oke, akan muncul beberapa informasi seperti biaya biaya untuk orang dewasa 1.200.000. Maaf. Dan juga refundable dapat di refund ya kan, dan dapat reschedule atau mengatur ulang jadwal seperti ini. Kita dapat melihat flight detailnya. Oke, bagasinya 20 kilo dan kabin bagasinya 7 kilo. Mungkin segitu saja. Kita web recordernya kita berhentikan. Berhentikan, lalu kita save script. Oke, kita coba, ini kita ubah terlebih dahulu ya, kita rename karena ini merupakan tahap pengujian detail dari penerbangan. Detail test, lalu kita play, kita running. Apakah berhasil? Oke, dari ke traveloka.com. Menunggu kembali untuk from Surabaya to Jakarta, atau posisi ini switch ya dari Jakarta to Surabaya menjadi Surabaya to Jakarta. Oke, kita tunggu. Oke, sudah berubah. Lalu menekan button search flag. Kita tunggu hingga searching flagnya 100%, lalu memilih Batik Air, dan selesai. Detail penerbangan tes juga dapat dilakukan ya. Fitur detail penerbangan. Di mana pada samping kiri angka terdapat centang hijau yang berarti pengujian pas atau selesai atau berhasil. Oke, yang terakhir kita uji login Travelokanya.
Oke. Kita menggunakan fitur record web juga. Lalu klik record juga. Lalu klik login. Mengisi email atau mobile phone. Saya sedikit lupa. Oke. Gunakan email pribadi saya. Oke. Jika passwordnya. Login. Konfirmasi needed. Kita melalui email. Lalu kita masukkan verification code-nya. 40 11 26. Oke. Klik verify. Nah, setelah login akan muncul nama Faris di pojok kanan atas. Kita coba untuk melakukan playback. Jangan lupa untuk save scriptnya. Oke, masih jalan. Save script. Klik OK. Klik OK, lalu kita jalankan. Oke, membuka browser, membuka Traveloka, menekan button login, oke, memasukkan email, dan juga memasukkan password, login, verification akan muncul. Oke, verification sudah muncul. Kita masukkan 29 2456. Lalu tekan verify. Oke. Berhasil login. Oke. Berhasil login ke akun saya, yaitu Faris dengan 0 poin. Oke. Setelah berhasil login dengan akun saya Faris, maka hasilnya akan semuanya hijau. Dimana di samping angka, di kiri tepat samping angka terdapat checklist warna hijau hingga angka 10 sampai close browser. Jadi dapat dipastikan login dari Traveloka ini tidak ada masalah atau dapat digunakan dengan baik. Selanjutnya kita lanjut pada pengujian aplikasi Lazada tes. Oke. Kita buat test case baru juga. Kita mulai dari login ya. Kalau Lazada login tes. Login tes. Oke. Lalu kita menggunakan fitur record web. Masukkan URL dari Lazada, lazada.com. Kita record. Oke, kita tunggu loadingnya hingga selesai. Oh, ternyata lazada.co.id. Kita ulang. Record web lazada.co.id. Kita record.
Oke, kita klik button login. Kita masukkan nomor telepon atau email. Saya menggunakan email yang telah terdaftar pada Lazada. Kata sandi. Oke, geser untuk masuk. Oke, ada yang salah, silahkan refresh dan coba lagi. Untuk login Lazada sepertinya terdapat kendala pada pergeseran ini ya, pergeseran button masuknya ya. Yang dimana Lazada mengharuskan pengguna untuk melakukan scroll dari kiri ke kanan atau penggeseran dari kiri ke kanan untuk masuk. Dan pada Lazada ini terdapat kesalahan atau error. Namun jikalau kita running, kita jalankan Lazada ini, oke, mohon tunggu masih not responding. Kita delete yang barusan karena tidak perlu ini. Oke. Terus kita skip, kita oke, lalu kita jalankan. Navigate to URL lazada.co.id di bawah ini. Maka selanjutnya mengklik button login, mengisi email, ya kan? Mengisi email dan juga kata sandi pada sandi 19 dan juga kata sandi. Oke, tunggu. Oke, mengisi kata sandi. Lalu selanjutnya akan menggeser untuk masuk. Di sini merupakan titik errornya, di mana pengguna diharuskan untuk mencoba lagi. Tapi pengujian masih berlangsung, masih running di Chrome. Kita lihat apa yang akan terjadi. Oke, nampaknya Catalan Studio kebingungan untuk melakukan instruksi ya. Nah, oke.
kata studio itu sendiri bingung dalam melakukan instruksi dari menggeser kiri ke kanan. Jadi diharuskan untuk membuat akun Lazada terlebih dahulu. Coba tekan kembali. Kita isikan email kita. Kita geser. Nah, ada yang salah. Silakan refresh dan coba lagi. Ini merupakan kesalahan bisa dari Lazadanya atau dari dikarenakan dikontrol oleh automated test software. Namun kemungkinan besar ini terjadi dari pihak Lazadanya. Oke, untuk masuk. Terdapat ada yang salah kembali. Pada tahap 13 akan merefresh, menekan tombol refresh ini dan akan meng-close browser. Oke, meng-close browser dan pas. Ini menandakan juga tahap-tahap login sudah benar, namun pada eksekusi loginnya terdapat masalah pada tahap memasuki aplikasi Lazada. Bisa jadi dikarenakan dari pihak Lazada yang servernya sedang error. Selanjutnya kita akan melakukan tes pencarian pada Lazada. Pencarian tes pada Lazada, kita menggunakan fitur record web lagi, kita record. Lalu kita cari misal Al-Quran. Quran. Oke. Semuanya muncul Al-Quran yang terdapat pada Lazada. Indah sekali. Kita coba save-nya. Kita berhentikan record, lalu kita klik save script. Lalu kita menggunakan fitur playback untuk menjalankan test case yang telah di-record sebelumnya. Oke. Script. Kita klik OK untuk menyimpan pada objek repository, kita run. Yang pertama open browser. Oke, sudah benar. Ke Lazada, mencari Al-Quran pada tab pencarian. Pada tab pencarian akan mencari Al-Quran. Masih loading. Maaf. Al-Quran. Dan mencari. Nah, semua Al-Quran akan muncul di page pencarian. Kita tunggu masih proses loading. Dan close browser dan pas. Pencarian tes pada aplikasi Lazada juga sukses dilaksanakan. Maaf. Oke, new test case untuk mengetes detail tes. Oke. Menggunakan juga fitur record web, record. Selanjutnya kita cari Al-Quran dan melihat detailnya. Misal Al-Quran paling atas ini. Ini merupakan tampilan dalam dari Al-Qurannya.
Ini halaman halaman lainnya, ini tampak depan dan juga ini tampak belakang. Kita stop recording dan kita akan jalankan menggunakan fitur playback. Tapi sebelumnya kita harus save script terlebih dahulu. Oke, save script, klik OK. Lalu kita run atau Ctrl Shift A. Oke, masih loading dari laman Lazadanya. Selanjutnya akan melakukan pencarian Al-Quran benar dan search. Akan muncul semua Al-Quran. Benar. Oh, ternyata Al-Quran yang telah kita cek barusan sudah tidak ada ya. Kita coba melakukan record lagi. Kita coba hapus-hapus dulu test case yang sebelumnya. Selanjutnya kita record. Kita oke dulu. Kita record. Kita in. Kita cari Al-Quran. Kita pilih ini. Oke, dengan harga 27.000. Ini tampak dalamnya, ini tampak samping, ini tampak depan, dan juga ini tampak dalam. Mari kita coba jalankan hasil rekodan yang baru mengenai detail produk Al-Quran. Kita stop terlebih dahulu. Lalu kita save script, klik OK, baru kita bisa menjalankannya. Kita running. Oke, membuka browser Chrome dengan laman lazada.co.id. Selanjutnya, jikalau loading telah selesai, akan melakukan pencarian pada Al-Quran. Jikalau test case berhasil dilakukan. Oke, pencarian Al-Quran. Carian. Dan akan muncul Al-Quran yang terdapat pada Lazada. Selanjutnya, akan mengklik Al-Quran yang berada pada pojok kiri bawah. Oke, benar. Dan akan mengklik image yang ada di bawah image besar sebelah kiri. Yang merupakan detail dari Al-Quran itu sendiri. Terdiri dari tampak dalam, samping, depan, dan belakang. Oke, oke. Hasilnya pas.
Semua centang hijau dan juga dapat dinyatakan detail dari pencarian barang di Lazada dapat dilaksanakan dengan baik. Oke, aplikasi yang akan kita tes selanjutnya yaitu yang terakhir, Tokopedia. Tokopedia Tes. Kita membuat test case baru dengan nama Tokopedia Tes. Mohon maaf, ini delete saja. Kita membuat folder baru ya untuk penempatan test case yang akan dilakukan pada Tokopedia. Tokopedia Tes. Dan pada Tokopedia Tes kita membuat test case bernama login test. Oke, kita gini. Login test kita menggunakan fitur record web lagi. Kita buka URL tokopedia.co.id mungkin ya. Kita record. Kita record. Oke, nampaknya yang benar URL-nya tokopedia.com. Lalu kita record. Maaf. Oke. Nampaknya terdapat gangguan pada jaringan saya. Lagi record. Oke, selanjutnya kita akan melakukan testing pada login yang terdapat pada aplikasi Tokopedia. Sama dengan testing-testing pada aplikasi yang lain, kita juga menggunakan fitur record web. URL-nya kita ubah ke tokopedia.com dan juga kita klik record. Oke, tunggu beberapa saat. Jikalau sudah terlihat seperti ini, kita klik button masuk. Kita isikan nomor handphone atau email. Saya di sini menggunakan nomor handphone. Oke, kita klik selanjutnya. Pilih metode verifikasi, saya menggunakan SMS ya. Oke, namanya terdapat error juga dari Tokopedia-nya sehingga tidak dapat mengirim verifikasi terhadap nomor yang telah saya punya. Saya akan menjelaskan melalui lisan saja ya. Setelah menerima SMS ini, Tokopedia akan mengirim SMS berupa verifikasi terhadap nomor saya ini melalui SMS dan juga pada SMS tersebut akan terdapat link verifikasi yang jika diklik akan mengizinkan mengizinkan saya untuk membuka Tokopedia pada pengujian ini, oke. Dikarenakan tidak bisa, jadi kita akan sudahi sampai sini. Kita stop record dan juga kita save script. Kita oke, kita coba jalankan. Apakah masih bisa sampai pada tahap yang telah kita record? Oke, berhasil masuk ke Tokopedia. Berhasil masuk. Terus apakah berhasil menginputkan nomor? Oke, berhasil menginputkan nomor. Coba mengirim ke SMS dan maaf permintaan Anda tidak dapat diproses. Silahkan coba. Oke. Dan pas. Oke.
Setelah login pada Tokopedia Pas, kita lanjut ke fitur selanjutnya yaitu pencarian barang. Pencarian tes. Pada pencarian tes ini kita juga menggunakan fitur berupa record web. Jangan lupa URL-nya tokopedia.com dan juga kita klik record pada tokopedia.com akan muncul dan kita akan mencoba mencari mungkin sorban ya, sorban. Cari, oke, muncul semua sorban yang ada di Tokopedia. Coba kita kita berhentikan recordnya, lalu kita save script. Ini masih lemot. Oke, kita save script, kita klik OK, lalu kita jalankan. Oke, cari sorban, lalu mengklik pencarian dan pas. Oke, pencarian pada Tokopedia juga berjalan dengan lancar. Kita lanjut pada fitur selanjutnya yaitu detail. Tes. Oke, kita juga menggunakan fitur yang sama dari Catalog Studio yaitu record web. URL-nya jangan lupa, lalu kita klik record. Kita maksimis. Kita cari sorban lagi. Setelah kita cari sorban, kita pilih salah satu sorban ini. Oke, akses deny. Kita kembali. Kita pilih sorban yang ada di bawah saja. Nah, ini. Oke. Lalu kita dapat melihat gambar varian sorban, sorban ketika dipakai, dan juga 3 varian sorban, dan juga sorban ketika dipakai dari belakang. Lalu kita save actionnya, kita stop recording dulu. Oke. Lalu save script, kita klik OK, lalu kita jalankan pada icon run. Oke, pada Tokopedia akan mencari sorban pada kolom pencarian. Oke, access deny, kita kembali dulu. Oke, lalu memilih salah satu sorban yaitu sorban Wadimor dan mencek dari gambar-gambar yang ada di kiri bawah ini dan testingnya pas, yang berarti testing berjalan dengan lancar. Oke, ditandai juga di sebelah kiri dari angka ini terdapat centang warna hijau dengan waktu pengujian 51 detik. Mungkin sekian penjelasan mengenai Katalon dan pengimplementasiannya terhadap 5 software yang telah saya pilih yaitu Shopee, Bukalapak, Traveloka, Lazada dan juga Tokopedia. Kurang lebihnya penjelasan dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.